saya tetap optimis dengan semua hal yang terjadi dalam persidangan. Saya selalu yakin semuanya akan memberikan feedback yang baik, semua menjadi lebih baik dan lebih terang. Ya. Kalau ya boleh dijelasin sedikit melakukan pelaporan ke Fahmi Bahmid itu kenapa, gimana? Ya, selama ini saya cukup diam ya, dengan apa statement beliau yang mengatakan bahwa dalam persidangan terbukti bahwa betapa sadisnya ada nyawa ada yang meregang nyawa dan obat itu dibeli oleh pihak terdakwa, itu tidak benar. Jadi saya rasa saya udah nggak bisa diemin lagi. Saya juga punya batasnya, sehingga saya melaporkan secara resmi kepada majelis dan ditembuskan kepada pengadilan atas pelanggaran kode etik. Dan itu materi di dalam ruang persidangan dikeluarkan. Ya itu kan yang dia sampaikan demikian ya, bahwa yang saya herankan dia tidak ada di dalam ruang sidang, tapi dia bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam persidangan. Itu agak aneh buat saya. Dan 1000% saya nyatakan itu tidak benar. Pelaporannya itu kapan kalau boleh tahu, Kak? Saya melaporkan di tanggal 24 Juli. Tapi fakta sebenarnya seperti apa sih Kak Wayan? Ya itu yang saya sampaikan. Seandainya ini sidang terbuka, nah kalian akan dengar semua termasuk seluruh rakyat Indonesia apa yang sebenarnya terjadi, baik itu dari keterangan dari saudara korban sendiri dan saksi-saksi lainnya. Lebih seru sebenarnya kalau terbuka. Berarti banyak yang dilebih-lebihkan Bang? Kurang lebih demikian ya. Tapi ya nanti kita lihat. Kalian silakan menunggu putusan karena akan terbuka buat umum nanti keputusannya. Oh iya, tapi laporannya sendiri terkait apa sih Kak? Berarti laporan Terkait tentang dan memberikan menyebarkan berita yang tidak benar. Saya mengkhawatirkan ini kalau saya diamkan menjadi fitnah yang terus berkembang ya, sehingga publik percaya betul apa yang dikatakan oleh beliau. Sementara di dalam statement beliau itu menyampaikan bahwa kuasa hukum tidak boleh menyampaikan hal yang tidak valid dan lain-lain. Nah, tapi dia lakukan terhadap klien saya. Berarti banyak tuduhan yang tidak sesuai. Ya. Banyak sekali. Jadi ya diamnya saya udah cukup lah. Saya selama ini tidak pernah mau ada ribut-ribut. Saya tidak pernah mau menyebutkan dan menyalahkan siapa. Tapi kalau klien saya dibejek-bejek terus juga, ya saya juga harus membela apa yang tidak dilakukan, dan saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh klien saya, tapi jangan juga ngarang-ngarang cerita. Iya, tapi sebelumnya sudah sempat menanyakan langsung nggak sih? Maksudnya komunikasi langsung ke Bang Fahmi? Saya rasa saya nggak perlu menanyakan langsung ya, karena beliau kan itu kan katanya senior, harusnya lebih paham lah cara menyampaikan apa statement yang lebih bagus gitu ya, buat situasi kondusif lah. Dalam ngegiring opini aja bisanya, pusing saya jadinya, mesti kasih statement lagi, mesti kasih jawaban lagi. Cobalah kita ini bertanggung jawab atas lisan kita di akhirat nanti. Jadi sampaikan yang benar. Kalau dia ngotot dengan statement dia, ya silakan aja suruh ambil wudhu dan sumpah dengan Al-Quran dan dia sampaikan. Statement apa sih kalau yang membuat? Ya dia menyampaikan bahwa yang membeli obat adalah Fadel, bahwa begitu kejamnya sampai ada yang mau meregang nyawa. Tidak pernah ada. Faktanya nggak ada seperti itu. Tidak ada. Padahal tidak Buktikan tetap bahwa bukan pada dia yang membeli obat. Bukan Fadel yang membeli obat. Bisa artinya dibuktikan padahal itu. membantah Nanti ya. kalian lihat aja pada saat putusan bagaimana. Jadi saya cuma mau mempertegas, apapun keputusannya nanti itu pasti yang terbaik di mata Allah, dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugat takdir Allah pada saat keputusan nanti, karena hak itu dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini cuma ikhtiar maksimal, selebihnya tawakal sama Allah. Tidak ada yang bisa memastikan benar atau salah kecuali Allah izinkan itu semua terjadi. Oke, agenda selanjutnya tuntutan, tapi akan sidang pada tanggal 1 September. Tutup atau masih terbuka? Dari Bang Fahmi seperti klarifikasi juga nggak sih sama pada tadi pada saat persidangan, apalagi kan hari ini kan apa namanya pembuktian dari Fadil sendiri. Tidak
klarifikasi karena kami rasa cukup sudah memberikan surat resmi kepada majelis. Oh ya, sidangnya nanti putusan tertutup pada Putusan itu terbuka, biasanya terbuka. juga ada tuntutan. Tuntutan tertutup, putusan nanti yang terbuka. Jadi silakan melihat ending dari drama ini.